Sederet kontroversi Gus Miftah, dari dakwa di diskotik hingga hina penjual es di Magelang. Miftah Maulana Habibur Rahman, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Miftah, belakangan menjadi sorotan publik karena beberapa kontroversi terkait sikap dan pernyataannya. Terlebih lagi, setelah baru saja diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, sejumlah tindakannya dalam berdakwah justru memicu kritik tajam dari warganet. Berikut ini sederet kontroversi Gus Miftah yang mengundang perdebatan. Pertama, menghina pedagang es teh. Salah satu video yang viral menunjukkan Gus Miftah sedang berdakwah sambil bercanda dengan seorang pedagang es teh keliling di Magelang, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, Gus Miftah menanyakan apakah pedagang itu masih banyak jualannya, lalu menyuruhnya segera menjual dengan nada dan bahasa kasar. Candaan yang dimaksud justru dianggap merendahkan usaha si pedagang dan menciptakan suasana yang tidak pantas di mata banyak orang. Hal ini membuat warganet geram, karena dianggap kurang menghargai pedagang kecil yang tengah berusaha mencari nafkah. 2. Ceramah di gereja. Kontroversi lainnya datang dari tindakan Gus Miftah yang memberikan ceramah di gereja Bethel Indonesia, Jakarta, saat peresmian gereja tersebut. Dalam ceramahnya, Gus Miftah menyampaikan pesan tentang pentingnya hidup harmonis meski berbeda keyakinan, yang tentu saja sangat menyejukkan. Namun, video ceramah ini memicu pro dan kontra, dengan beberapa netizen menuduhnya sebagai kafir. Meski tujuannya untuk menyampaikan pesan perdamaian, kritik tajam datang dari mereka yang merasa tindakan tersebut melanggar norma agama. 3. Pengajian di tempat hiburan malam. Tak kalah kontroversial, Gus Miftah juga sempat menggelar pengajian di sebuah diskotik atau tempat hiburan malam. Ia mengklaim bahwa banyak orang yang bertaubat setelah mendengarkan dakwahnya di tempat yang terkesan jauh dari nilai keagamaan tersebut. Gus Miftah berpendapat bahwa meski berada di lingkungan yang tidak biasa, banyak individu yang sebenarnya ingin berbenah. Pernyataan ini mendapat pujian karena ia menekankan pentingnya tidak menghakimi orang hanya berdasarkan profesinya. Namun, tidak sedikit yang menganggapnya tindakan ini kurang tepat, mengingat diskotik dianggap sebagai tempat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. 4. Sikap tak pantas terhadap istri saat dakwah. Baru-baru ini, sebuah video kembali viral memperlihatkan Gus Miftah yang menoyor kepala istrinya di depan jamaah. Meskipun ia mencoba menjelaskan bahwa itu adalah candaan dalam konteks suami istri, banyak orang tetap merasa bahwa tindakannya kurang pantas. Peristiwa ini menambah daftar panjang kontroversi yang dihadapi Gus Miftah, yang semakin menjadi bahan perbincangan publik. 5. Ceramah soal politik dengan menyinggung PKS identik dengan Wahabi. Menjelang pemilu 2024, Gus Miftah sempat mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ia menyebut bahwa PKS identik dengan kelompok Wahabi, sambil membandingkan cara dakwah antara NU dan Wahabi. Gus Miftah menekankan bahwa metode dakwah NU lebih menyenangkan yang langsung memicu reaksi keras dari kader PKS dan para pendukungnya. Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut, dan ini menambah kontroversi yang menjerat Gus Miftah. Meskipun memiliki banyak pengikut dan diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia dakwah, Gus Miftah ternyata tak lepas dari kontroversi. Berbagai pernyataan dan tindakannya selalu menarik perhatian, baik dalam bentuk kritik tajam maupun pujian. Tentunya, sebagai seorang pendakwah, Gus Miftah harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, terutama mengingat posisi barunya yang cukup penting dalam pemerintahan. Kontroversi-kontroversi ini semestinya bisa menjadi bahan introspeksi, baik untuk Gus Miftah maupun pendakwah lainnya, dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang lebih bijak dan tetap mengedepankan rasa hormat kepada sesama.